Apakah saudari bersedia jika sesi ini direkam dan akan disebarluaskan di media sosial oleh tim tapak jejak suatu saat sehingga menjadi bahan ajar untuk memudahkan teman-teman lain yang sedang berusaha mendapatkan beasiswa, khususnya beasiswa LPDP? Bersedia direkam? Ya, Kak, bersedia. Ya, terima kasih. Oke, baik. Sesi mockup tanggal 20 April akan kita mulai. Oke, jadi sesi mockup ini akan diawali dengan tanya jawab atau interview. Itu bergantian dengan saya, kemudian nanti akan berlanjut ke Kak Silda, lalu terakhir dengan Kak Fidel ya. Setelah itu kita masing-masing akan memberikan feedback. Oke, pertama Marta Marcelanifu, program magister dalam negeri, beasiswa daerah afirmasi, betul ya? Kode registrasi sekian sekian sekian. Saat ini Marcella posisi di mana? Sorry, saya panggilnya Marta apa Marcella ini? Marcella bisa. Marta juga Oh, bisa. Ya, posisi sedang di mana saat ini? Tempat tinggal di mana? di Keva, di NTT. Oh, NTT. Ya, Tujuan perkuliahan di Universitas Negeri Yogyakarta ya. ya, Kak. Kamu bisa perkenalan diri kamu? Bisa. Boleh, silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Marta Marcella Nifu, biasa dipanggil Sela. Sebelumnya saya menamatkan pendidikan S1 pada program studi pendidikan matematika di Universitas Timor tahun 2024. Saya belum memiliki pekerjaan dan hanya mengajarkan adik-adik saya belajar matematika di rumah dan juga mempersiapkan diri untuk mengikuti tes beasiswa LPDP. Rencananya saya ingin melanjutkan studi Magister Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Yogyakarta untuk mempelajari tentang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran matematika, di mana di daerah tempat tinggal saya di TTU eh, NTT, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran matematika masih kurang merata di sekolah-sekolah. Terima kasih. Oke. Tadi tujuannya kemana? Universitas Negeri Yogyakarta. Kenapa tuh kamu milih Universitas Negeri Yogyakarta? Berdasarkan riset yang sudah saya lakukan, em, eh, saya memilih Universitas Negeri Yogyakarta sebagai universitas tujuan saya karena eh, ada beberapa mata kuliah yang eh, mendukung saya untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah tempat tinggal saya, khususnya di dalam pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran matematika, di mana ada mata kuliah tentang teknologi digital pembelajaran matematika, di mana nanti di situ akan belajar tentang ini software atau aplikasi-aplikasi IT untuk menunjang pembelajaran matematika. Dan juga ada mata kuliah pilihan yaitu pemrograman media berbasis web, di mana ketika saya mempelajari tentang mata kuliah tersebut, saya bisa membuat sebuah media pembelajaran berbasis web yang akan digunakan di sekolah-sekolah di eh, daerah tempat tinggal saya, di sekitaran tempat tinggal saya. Terima kasih. Media berbasis web dengan pendidikan digital gitu ya. Ya. Kenapa nggak di luar negeri? Kenapa kamu milih dalam negeri? Em, saya rasa em, salah satu permasalahan yang akan saya hadapi ketika saya kuliah di luar negeri adalah saya belum terlalu lancar untuk berbicara bahasa Inggris. Jadi,
itu adalah sebuah pertimbangan kenapa saya tidak memilih di kuliah di luar negeri dan hanya memilih di dalam negeri saja. Saat ini udah dapat LOA? Belum, Pak. Belum, berarti lagi proses. Berarti ini kan negeri ya, negeri biasanya ada pembukaannya, kayak ada jadwalnya udah tahu, tapi jadwalnya kapan? Kalau kalau saya biasanya pantau dari Instagram, tapi sepertinya untuk yang perkuliahan yang dimulai di bulan Agustus, eh, jadwalnya masih belum buka. Diperkirakan mungkin bukanya di bulan Juni, begitu sebelum mulai perkuliahan di bulan Agustus. Untuk Kira-kira UN kamu bisa nggak tuh dapetin universitasnya? Yakin nggak? yakin. Nanti jangan-jangan ketika udah dapat beasiswanya nggak dapat universitasnya. Gimana? Ada plan nggak? Rencana ketika tidak dapat Universitas Negeri Yogyakarta, apa kamu punya rencana lain gitu? eh saya akan daftar di akan mencoba mendaftar di Universitas Negeri Malang dan juga di Universitas Sanata Dharma. Oh, dengan jurusan yang sama. Ya, Oh iya, tadi lulus 2024 ya. ya, Berarti masih fresh graduate ya. ya. Kamu memilih untuk melanjutkan studi dulu. Kenapa nggak memilih kerja dulu? Eh, saya memilih untuk melanjutkan studi dulu karena kalau dari saya pribadi, saya menyadari kalau permasalahan tentang teknologi pembelajaran, kalau tidak disadari dan tidak dilakukan secepatnya, eh, pastinya pastinya pembelajaran di daerah-daerah kami ini, di daerah kami atau di daerah tempat tinggal saya ini pasti eh, tidak bisa berjalan, maksudnya per- in- aduh, maaf. Baik, saya ulangi. Eh, mm, jadi saya memutuskan untuk eh, melanjutkan studi dulu sebelum terjun untuk bekerja karena saya menyadari bahwa ketika masih banyak sekolah-sekolah dan di daerah tempat tinggal saya masih banyak guru-guru juga di daerah tempat tinggal saya eh, yang ada beberapa yang mengerti tentang penggunaan teknologi, ada juga yang belum mengerti tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran, tetapi tidak, kalau yang mengerti, banyak guru yang mengerti, tetapi tidak menerapkannya di dalam proses pembelajaran. Jadi, saya ingin melanjutkan studi pada jenjang S2 dan saya ingin menjadi dosen supaya eh, saya ingin eh, me- memberi memberi motivasi dan dukungan kepada guru-guru juga supaya eh, bisa menggunakan teknologi dalam pembelajaran agar pembelajaran di tempat tinggal kami ini bukan hanya pembelajaran eh, yang Oke, menggunakan metode ceramah saja. tadi kamu bilang kamu mau jadi dosen ya. Rencana mau jadi dosen di mana? Kalau rencananya di Universitas Timur. Udah tahu caranya jadi dosen di sana. Udah sempat nanya-nanya. Belum. Oh belum. Ya, Jadi belum tahu persyaratan jadi dosennya seperti itu. kalau
Belum, Pak. Kenapa kamu ingin jadi dosen di Universitas Timur ini? Apa rencana kamu apa setelah lulus kuliah? Eh, rencana saya setelah lulus kuliah ini adalah membuat media pembelajaran yang bisa digunakan di sekolah-sekolah untuk pembelajaran matematika. Di sekolah-sekolah di mana rencananya? Dan media pembelajaran seperti apa misalnya? Sorry. Di sekolah-sekolah yang ada sekitaran di sekitaran tempat tinggal saya di TTU, karena kebetulan dan juga eh, aduh, Kamu di UN ini ngambilnya yang coursework base atau yang pakai tesis? yang tesis. Berarti ada rencana penelitian ya? Ya, Ya, rencana penelitian kamu apa? saya belum menyusunnya, belum memikirkan lebih mendalam tentang rencana penelitian saya, tetapi eh, yang pastinya penelitian saya ini akan berfokus pada eh, penggunaan teknologi pembelajaran di sekolah. Oke, kamu anak keberapa? Pertama, anak pertama. Pertama. Berarti Ya, punya adik ya? ya Adiknya udah punya. sekolah apa? Kalau adik ada satu yang kuliah, eh, satunya SMP, satunya lagi SD. Oh, tiga berarti ya. Ya, Orang tua, orang tua gimana? Ada lengkap? lengkap. Puji Tuhan lengkap. Di, di sana juga, di NTT juga saat ini ya? Semua ya? Ya, Adiknya yang kuliah juga di sana, NTT. iya di sini juga. Nah, ini kan kamu rencana mau kuliah di Jogja nih ya? Berarti ninggalin keluarga nih, ninggalin orang tua tuh gimana tuh? Kan lumayan jauh ya, dari Jogja ke NTT gitu. Ninggalin orang tua kan, berarti kan pasti kan? Ya, Nah, gimana tuh? eh, kalau eh, untuk merantau ke Jogja, em, saya sudah Kamu pernah, kamu sudah pernah keluar kota belum? sudah pernah. Kemana? Kalau yang terakhir yang paling jauh ke Surabaya, Berapa lama di sana? 1 minggu. Minggu gitu. Ya, Rangka apa itu? itu ada kegiatan dari organisasi yang saya ikuti selama 3 hari. Oke. Terus saya juga mau nanya nih, kalau LPDP nggak milih kamu gimana?
Eh, Kalau seandainya saya tidak terpilih di eh, tes beasiswa yang kali ini, saya akan mencoba lagi eh, untuk mengikutinya lagi di batch yang berikutnya, dan eh, belajar dari eh, ke belajar dari kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, sehingga eh, untuk mencoba lagi saya eh, bisa lulus. Oke. Oke, dari saya cukup pertanyaannya. Untuk berikutnya, Kak Silda, silakan. Ya, terima kasih Kak Tony. Halo Sela, selamat malam. Selamat malam. Ya, pertama-tama kami ucapkan selamat ya, karena sudah sampai di tahap ini. Sela, Marta Marcella. Pilihan kampusnya di luar negeri, di dalam negeri ya? Ya, dalam negeri. Ini baru lulus tahun 2024, langsung memberanikan diri untuk tes beasiswa. Apakah ini rencana satu-satunya atau ada rencana yang lain? Misalnya Eh, sebelum lulus itu sudah siap-siap nih, mau langkah berikut tes beasiswa atau cari kerja, Kalau atau yang tes beasiswa hanya satu-satunya rencana yang Sela punya. baik, Bu. Kalau kalau rencananya itu, eh, kemarin saya pernah mengikuti CPNS, karena waktu itu selesai studi di bulan Juni, dan itu bertepatan juga dengan pembukaan LPDP batch 2 tahun 2024, tetapi saya tidak mengikuti tes LPDP itu, saya mengikuti tes CPNS. Tapi karena tidak lulus, jadi saya eh, mengikuti tes LPDP untuk batch 1 di tahun ini. Dan belum memiliki rencana yang lain, cuman mempersiapkan diri untuk mengikuti tes LPDP ini. Oke, Sela, kenapa LPDP? Kan ada banyak beasiswa yang lain. Kenapa LPDP? Em, saya memilih LPDP karena eh, ada banyak beasiswa yang lain, tetapi eh, beasiswa LPDP ini pernah, semasa saya kuliah waktu semester akhir, eh, ada sosialisasi di kampus kami eh, di untuk beasiswa LPDP. Jadi saya hanya mencoba mencari tahu tentang beasiswa LPDP saja, dan belum dan tidak mencari tahu beasiswa beasiswa yang lain selain beasiswa LPDP. Hmm. Jadi karena beasiswa LPDP hanya satu-satunya beasiswa yang pernah melakukan sosialisasi di kampusnya kamu ya. Ya, Kemudian pendidikan matematika masuk rumpun ilmu terapan ya. Tadi ya. rencananya mau kalau dilihat dari esai rencananya mau bikin media pembelajaran berbasis website. Nah, apakah Sela sudah ada pandangan atau rencana atau desain yang cocok dengan eh, pendidikan atau perkembangan pendidikan di daerah Sela seperti itu. Misalnya nih, kamu mau bikin website di daerah tempat tinggal Sela ini sendiri, apakah listriknya stabil, internetnya stabil,
Atau ada faktor-faktor lain yang Sela sudah pertimbangkan bahwa memang nanti website yang Sela hasilkan ini dapat diterapkan di pendidikan di sana, di daerah. Apakah Sela sudah berpikir sampai ke situ? Maksudnya, faktor-faktor yang mendukung bahwa ya nanti kalau website saya jadi bisa nih di sini karena cocok dengan A, B, C, D. Faktor pendukungnya ada seperti itu. Eh, Kalau untuk faktor-faktor pendukung tentang eh, listrik atau jaringan internet, kalau di sini sudah memadai, tetapi saya belum memiliki apa, belum memiliki gambaran sampai ke Nah, kalau yang Sela sudah, kan ini tulisnya mau bikin website ya, media pembelajaran. Itu ya. kira-kira gambarannya kayak gimana, Sela? Maksudnya konsepnya, konsep matematika apa saja yang Sela sudah perkirakan bisa bisa nih pakai website atau semua konsep bisa. Mulai dari konsep sederhana sampai dengan misalnya trigonometri lanjut, misalnya itu bisa atau tidak. Atau pendidikan level mana yang Sela sudah rancangkan? Apakah level sekolah dasar, level sekolah menengah pertama, atau sekolah menengah atas, seperti itu. Karena buat saya matematika terlalu umum ya. Jadi level mana nih websitenya yang mau diterapkan ini untuk pendidikan di level apa sih? Di sekolah menengah, Menengah yang mana? Pertama atau menengah atas? sekolah menengah pertama. Saya pernah dengarkan akademi. Kan akademi. Belum. Ya, Ya, saya nantilah cari tahu setelah ini saya. Kemudian ya. untuk eh, kan tadi bilangnya ada cita-cita mau jadi dosen. Jadi saya jadi bingung. Sebenarnya mau jadi dosen atau mau bikin web? Langsung implementasikan di sekolah. Yang mana nih? Kan kalau jadi dosen kan tidak jadi ke sekolah. Terus nanti webnya siapa yang ini? Siapa yang terapkan ke siswa-siswanya? Kalau mau jadi dosen, sebelumnya di kampus pernah punya pengalaman jadi asisten dosen atau yang seperti itu? Pernah Untuk mata sekali, kuliah apa? eh, waktu itu mata kuliah eh, apa ini perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik. Ya, Oke, ya. Itu jadi asistennya berapa lama? eh, itu cuman menggantikan saja dosen yang tidak hadir, 2 pertemuan. Itu menggantikannya itu bikin apa saja? Apakah tutorial Eh, atau eh, itu hanya menemani eh, adik-adik semester presentasi terus diskusi bersama. Oke, jadi semacam kelas tutorial ya. Ya, Sudah ada gambaran kalau mau ke Jogja atau pilihan yang lainnya, itu kehidupan di sananya bagaimana? Apakah sudah ada eh, gambaran? sudah, tapi itu hanya sharing-sharing saja dengan dosen-dosen yang pernah kuliah di Jogja. Ada kakak tingkat yang sudah pernah ke sana? Ada atau Itu yang sementara studi di sana? ada.
Apakah Sela bergabung bersama dengan teman-teman yang di NTT, yang misalnya yang juga sesama pejuang beasiswa, atau untuk LPDP sendiri ada yang namanya Mata Garuda NTT? Kalau itu saya tahu. Iya, tapi belum bergabung dengan Ya, komunitas. belum bergabung. Oke. Kemudian yang berikutnya, anak pertama dari 4 bersaudara, ya. Ya, Anak pertama dari 4 bersaudara. Kurikulum yang Sela sudah pelajari di kampus masing-masing itu kira-kira sampai lulus itu berapa lama? Ini ada UNY, Sanata Dharma, sama UNM. UNM, UM. Tiga-tiganya kurikulumnya sampai selesai, sampai lulus itu berapa tahun? kalau yang di UNY 2 tahun. 2 Kalau tahun. yang ya, kalau di Sanata Dharma bisa 1,5 tahun atau bisa juga 2 tahun. Kalau di UM. UM saya belum. Nah, tadi katanya sudah cari-cari tahu ya tentang Ya, kurikulum itu. Maksudnya sudah riset ya untuk kampus-kampus tujuan. Nah, risetnya itu baik apa? karena kebetulan kakak tingkat saya waktu kuliah itu sedang berkuliah juga di UNY, jadi saya dikirimkan eh, draft kurikulum. Itu saja. Iya, Lalu jadi saya tidak berpikir untuk cari tahu lewat website kampus masing-masing seperti itu. kalau untuk cari tahu dari websitenya hanya di UNY saja. Ya. Terus saya lah, motivasi ingin lanjut S2. Em, Motivasi saya ingin melanjutkan studi S2 itu karena di tempat tinggal kami ini belum banyak anak-anak yang melanjutkan studi ke jenjang S2, dan terkait juga permasalahan tentang eh, pemanfaatan teknologi yang kurang merata di sekolah-sekolah ini juga eh, belum teratasi secara optimal. Jadi eh, karena saya menyadari adanya permasalahan di daerah tempat tinggal saya ini, dan juga masih banyak juga teman-teman saya yang ketika menyadari tetapi mereka tidak mengambil keputusan untuk melanjutkan studi. Jadi motivasi saya itu eh, ketika saya melanjutkan studi, banyak juga teman-teman lain yang termotivasi untuk bisa melanjutkan studi dan bisa sama-sama mengatasi masalah pendidikan di daerah di TTU sini. Menurut saya kalau misalnya kita banyak anak daerah yang studi S2 bisa memberikan dampak. Langsung contohnya apa? Kalau misalnya punya pendidikan tinggi atau ya, punya level pendidikan yang lebih tinggi itu dampak yang bisa dirasakan langsung oleh orang-orang di sekitar itu kira-kira apa? Atau saya ganti pertanyaannya. Saya percaya bahwa semua orang, apalagi orang-orang yang memberanikan diri untuk melamar beasiswa LPDP ini punya mimpi besar. Apa mimpi besar seorang Martha Marcella Nifu?
Em, hmm, Oke, sekian dulu dari saya kembalikan. Saya kembalikan ke Kak Fidel ya sekarang, Kak Tony. Ya, betul. Oke, terima kasih Kak Silda. Silakan Terima Kak Fidel. kasih, Kak Tony. Baik, terima kasih buat waktu dan kesempatan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat untuk saudari Marta Marcella Nifu. Selamat karena sudah mengikuti tes LPDP sampai di tahap ini. Dan Yesus memberkati dan kita akan lanjut ke pertanyaan dari saya. Yang pertama, alasan memilih beasiswa LPDP. Kenapa Marcelina memilih beasiswa ini? Silakan. Bisa dengar suara saya? ya bisa. Ya, Jadi silakan. saya memilih untuk mendaftar beasiswa LPDP karena eh, saya eh, hanya meriset, hanya mencari tahu tentang beasiswa ini LPDP ini saja. Pertanyaan berikut, alasan ingin melanjutkan studi S2. Kenapa tidak bekerja? Kenapa tidak mencari pekerjaan dulu baru daftar beasiswa? Saya ulang lagi pertanyaannya, atau sudah tangkap tadi pertanyaan saya? Sudah. Sudah. Silakan. Alasan saya eh, melanjutkan studi S2 dulu, baru mencari pekerjaan, karena selain cita-cita saya ingin menjadi dosen, eh, saya merasa saya masih eh, Oke, baik. baru. Baik. Kita beralih ke pertanyaan berikut ya. Terima kasih. Ya. Pertanyaan berikut, apa kelebihan dan kekurangan dari saudari Marta? Dan cara mengatasinya bagaimana? Bisa tangkap pertanyaan saya? Apa Ya, kelebihan bisa. dan kekurangan dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Silakan. Kalau kelebihan, saya bisa memanajemen waktu saya dengan baik, eh, karena saya pernah mengikuti program kampus mengajar, dan juga saya menjadi seorang tim pembimbing siswa, eh, di mana program kampus mengajar yang saya ikuti, saya juga mengikuti perkuliahan. Jadi saya mengatur eh, waktu perkuliahan dan waktu saya mengikuti program kampus mengajar dan juga waktu saya menjadi seorang tim pembimbing siswa di sekolah-sekolah dengan baik sehingga eh, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan kalau kelemahan yang saya punya, meskipun saya ini memiliki pribadi yang cerewet, tetapi saya
tidak terlalu percaya diri ketika ditanya secara spontan dan tanpa persiapan. Jadi yang dari tadi wawancara ini sejujurnya persiapan saya tidak terlalu memadai dan saya juga sedikit gugup, bukan sedikit tapi memang ada gugup. Jadi ketika ditanya saya bingung menjelaskannya bagaimana em, dan kelemahan saya itu saya atasi dengan eh, persiapan yang lebih matang lagi begitu. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan berikut, apa yang membedakan Marta dengan peserta beasiswa yang lainnya dan kenapa harus LPDP memilih Marta untuk mendapatkan beasiswa ini? Silakan. Eh, Baik, terima kasih. Saya menyadari bahwa setiap peserta yang mendaftar beasiswa LPDP ini memiliki minat studi dan memiliki keunikan dan memiliki minat studi dan tujuan yang sama, memiliki keunikan yang berbeda, tetapi memiliki minat studi dan tujuan yang sama seperti saya. Namun berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami semasa kuliah, saya mengikuti kampus mengajar dan juga dilibatkan dalam pengabdian bersama dosen-dosen saya mengetahui dan merasakan sendiri salah satu tantangan yang ada dalam pendidikan di daerah tempat tinggal saya. Tantangan-tantangan tersebut salah satunya itu tentang adaptasi teknologi dalam pembelajaran. Jadi, ketika LPDP memilih saya sebagai memilih saya sebagai penerima beasiswa, saya akan belajar tentang bagaimana eh, seorang guru dapat menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran dan eh, dan saya akan mengajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa untuk bisa menggunakan teknologi, bisa memanfaatkan teknologi dan bisa membuat media pembelajaran berbasis teknologi yang bisa dimanfaatkan dalam eh, pembelajaran di sekolah-sekolah. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikut, pengalaman dalam berorganisasi apa yang sudah saudari ikuti? Silakan. Eh, Selama sekolah, saya SMP dan SMA pernah mengikuti pramuka. Terus dari SMA sampai sekarang, eh, saya mengikuti organisasi keagamaan, Perkantas, dan waktu kuliah saya mengikuti organisasi kemahasiswaan di kampus HMP. Oke, pertanyaan terakhir dari saya. Setelah saudari Marta Marcella Nifu mendapatkan beasiswa LPDP nanti, apa kontribusi dari saudari untuk Indonesia? Kontribusi saya yaitu menjadi seorang dosen atau pengajar yang bisa memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran matematika di sekolah. Oke, terima kasih Kak. Saya kembalikan ke Kak Tony Irawan. Silakan. Ya, terima kasih Kak Fidel. Oke, sebelum saya tutup sesi pertama, ada final statement yang mau disampaikan oleh Sheila. Pas, pas, Kak. Oke, sebentar ya.
Oke, terima kasih Stella. Sebelumnya sesi pertama kita akhiri ya. Dan sekarang sesi kedua adalah sesi pemberian feedback nih. Nah, Stella santai aja. Tadi udah tegang ya. Ya. Sekarang santai. Saya ucapkan terima kasih. Selamat. Eh, boleh ngambil bolpen, ngambil buku atau kertas, nanti bisa dicatat ya feedbacknya dari kita. Oke, silakan diambil aja dulu. Kalau mau minum dulu, boleh minum dulu. Belum saya mulai. Permisi. Oke, ini santai aja ya di sesi kedua ini ya, pemberian feedback. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan. Feedback juga akan bergantian. Pertama sesuai dengan kayak tadi, pertama dari saya, terus kemudian dari Kak Silda, dan terakhir dari Kak Fidel ya. Ya. Kalau dari saya sih, saya juga mau nanya dulu, kemarin mentornya siapa ya? Kemarin saya lupa namanya karena kami tidak pertemuan. Kan ada biasanya ada chat-chatnya gitu kan, Ya, kemarin sama mentornya. Ya, ada eh, nggak? ada. Saya pernah kontak mentor saya, tapi eh, kami sampai sekarang belum ada pertemuan sama sekali yang Boleh tahu nggak mentornya siapa ya kemarin yang dikontak namanya? oh, namanya Kakak Windy Natalia Nusali. Windy Natalia. Iya, Oke, terima kasih. Oke, jadi waktu kemarin di mentoring sama sekali kayaknya nggak di mentoring ya, iya, Kak Windy ya. Terus saya sebenarnya juga pertama yang saya appreciate adalah keberanian kamu ya. Kamu cukup berani dan ini kayaknya pertama kali ya apply beasiswa ya. iya. Gitu. Oke. Saya ada feedback. Pertama teknis ya. Mengenai teknis. Teknis itu ya pertama eye contact ya. Eye contact itu penting ya. Terus juga persiapan secara kayak tadi kamera dinyalakan, terus koneksi internet kamu harus siapkan ruangannya, kamu siapkan rapi gitu ya. Karena kan tadi ada diputar 360 derajat kan kamu lihat sendiri. Nanti Iya. dengan aktualnya dengan LPDP pun akan diputar 360 derajat. Jadi kalau bisa kamu di ruangan, entah itu di kamar kamu sendiri, kamu pastikan tidak ada gangguan. Terus pastikan rapi, kamar kamu rapi gitu ya. Di meja juga tidak boleh ada buku atau apapun, di meja bersih. Terus juga koneksi, pastikan koneksinya stabil gitu ya, koneksi internet. Terus ini kamu pakai apa nih, laptop apa pakai apa? Pakai laptop. Tadi Nah, awalnya pakai webcam, cuman karena tadi terganggu jadi saya. oke, nggak apa-apa. Ini sudah, kalau dari segi kameranya sih udah oke dengan laptop ini, jadi mungkin bisa digunakan. Terus jangan lupa, itu nggak boleh pakai wireless ya. Tadi kayak tadi itu pakai wireless earphone, jadi nggak boleh itu. Eh, Terus ya kalau kamu mau rapiin kamar misalnya dengan supaya kelihatan profesional, misal apa, kamu boleh tambah tuh hiasan kayak buku-buku gitu di belakangnya, gitu itu bebas sih. Terus itu dari segi ruangan, dari segi kamunya juga harus rapi, gitu ya. Kamunya juga harus rapi, siapin, ya boleh dandan lah dandan. Terus kalau dulu saya pakai batik tuh. Saya pakai batik, saya rambut saya pakai gel gitu biar rapi, saya pakai batik gitu. Itu boleh nanti kalau kamu ketika sesi interview ya dengan LPDP, kamu harus ya terserah sih kamu mau pakai kemeja atau apa gitu ya, just kelihatan rapi. Terus juga jangan terlalu dekat dengan kamera, jadi ada space gitu ya, jangan tidak terlalu jauh tapi juga tidak terlalu dekat.
Tidak terlalu jauh, agak majuan mungkin. Nah, oke. Nah, segitu cukup. Jadi tujuannya apa? Biar ada space. Jadi ketika kamu memberikan penjelasan kayak tadi di interview penjelasan, kamu mau menggunakan tangan sebagai gestur gitu untuk membantu menjelaskan, itu kelihatan jelas gitu ya, clear gitu kelihatan tangannya. Jadi itu terus juga oke, dari teknis itu sih, itu teknis. Tapi tadi sempat ditanya tadi masalah mentoring, kayaknya memang kalau saya sih banyak saya akuin banyak notnya, mungkin karena ini memang awal sih, kamu belum tahu apa ya. Saya sih lebih ke mentornya sih yang mungkin nanti akan saya jelaskan ya. Harusnya ini dijelaskan, banyak dijelaskan sih sama mentor ya. Jadi saya melihat sih persiapan kamu ini masih banyak kekurangan ya, jujur ya. Masih banyak kekurangan walaupun kamu punya keberanian. Terus kamu juga belum yakin sih dari diri kamu sendiri, belum yakin, dan jangan ada gestur-gestur kayak apa ya tadi ya, kamu buka begitu, jangan ya, jangan, itu tidak kelihatan bagus seperti itu. Apalagi dengan sesi interview dengan LPDP terus ditutup mulutnya, jangan. Tangan itu jangan tertutup, area wajah itu jangan tertutup sama tangan ya. Ketika ada gestur, ketika kamu mau menjelaskan gesturnya jangan ketutupan muka. Nervous tadi kelihatan jelas, nervous. Ketika nervous kamu jadi berantakan, nggak banyak hal yang tidak terjawab juga. Pause kamu berhentinya terlalu ya. Oke, kamu boleh berpikir sebelum menjawab, tapi setidaknya 1-2 detik aja gitu, jangan terlalu lama gitu loh. Ketika kamu terlalu lama kayak tadi pause, akhirnya kayak saya ataupun Kak Silda tadi akhirnya kasih pertanyaan lain gitu kan ke kamu kan. Itu kamu harus perhatikan seperti itu. Terus juga saya melihat ini esai kamu dan CV kamu ini kamu ngafalin ya. Tadi juga ada pertanyaan dari Kak Fidal itu yang sebenarnya udah ada di CV dan esai kamu, tapi pertama kamu jawabnya lama, kamu nggak langsung menjawab. Kedua, saya sambil kamu baca, saya sambil baca tadi, kata-katanya persis banget gitu. Ya. Kamu sadar nggak kalau itu sebenarnya kamu ngafalin gitu. Dan esai itu harusnya dipelajari, dipahami, bukan dihafali. Jadi kita nggak perlu, kita rata-rata panelis LPDP itu udah baca esai kamu, baca CV kamu, tapi yang kamu perlukan adalah penjelasan dari kamu, penjelasan mengenai esai dan CV kamu gitu. Jadi kamu tidak perlu menghafalkan kata per kata harus sama persis, tapi ketika kamu memahami dengan menggunakan bahasa yang berbeda, bahasa yang lebih menurut kamu lebih nyaman, lebih sesuai, appropriate gitu kan, itu akan dapat maknanya gitu loh, ketimbang kamu harus memahami isinya gitu. Dan itu yang saya nggak dapat gitu loh. Dan tadi saya juga yang teknis, secara teknis juga tadi saya sempat melihat kamera kamu goyang-goyang begini nih gitu. Itu juga hati-hati ya, kamera jangan sampai goyang. Terus sorry nih ya, sebenarnya juga banyak tapi nanti mungkin akan ada banyak lagi dari Kak Silda dan Kak Fidel. Terus tadi kan saya sempat nanya pertama, kenapa ke UNY gitu, ke Jogja gitu kan. Terus kamu mulai cerita bla 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 bla. Nah, tapi sebenarnya kamu nggak harus cerita panjang lebar gitu. Nah, ini juga ketika menjawab dengan LPDP, kamu harus to the point, apa yang ditanya itu yang harus kamu jawab gitu loh. Jangan terlalu wasting time atau membuang banyak waktu, kayak misal kamu menjawab setidaknya kamu bisa menjawab 2-3 menit lah. 2-3 detik lah gitu loh. Jangan terlalu panjang kemana-mana, nanti akan mengarahkan mereka
ke pertanyaan lain gitu loh, yang mungkin kamu nggak siap ditanyakan hal itu. Dan tadi terbukti banyak hal yang ditanyain yang ternyata kamu nggak siap, kamu nggak memikirkan sampai ke sana gitu loh. Tuh, makanya ketika menjawab itu harus to the point. Dan sebenarnya bagusnya ketika ditanya kenapa kamu memilih universitas ini atau kenapa kamu memilih di Jogja itu kamu harus memulai dari sesuatu yang unik yang hanya ada di sana gitu loh. Kayak misalnya tadi ada mata kuliah terakhir, itu malah yang terakhir yang kamu sebutkan di UN-nya ada mata kuliah ini gitu. Kamu tadi nyebutin seperti itu, tapi itu terakhir kamu sebutkan. Harusnya kamu sebutkan itu di awal gitu. Dan kamu harus bisa membuktikan bahwa data mata kuliah itu hanya ada di UNY gitu misalnya. Karena itu kamu milih UNY gitu loh. Tidak ada di universitas lain gitu loh. Gitu. Jadinya poinnya kamu nggak dapat karena kamu udah terlalu panjang lebar kemana-mana, tapi hal yang pentingnya kamu tidak sampaikan dengan baik gitu loh. Jadi dan itu juga harus kamu sertain data, artinya kamu harus research. Nah ini juga saya note sekali bahwa kamu banyak kurang riset sih. Saya note kamu banyak kurang riset, kamu tidak riset, kamu memilih UNY tapi kamu tidak banyak riset mengenai UNY. Kamu juga tidak banyak riset mengenai di Jogja gitu. Tadi Kak Silda sempat nanya, tahu nggak kehidupan di Jogja kayak gimana gitu. Kamu nggak riset ke sana. Terus bahkan riset kamu sendiri kamu nggak riset. Saya nanya juga tadi kan, kamu rencananya mau apa yang kamu riset gitu. Saya belum tahu. Jangan sampai seperti itu. Ketika kamu ditanya oleh LPDP, kamu belum tahu apa yang mau kamu lakukan. Jadi kan kesannya apa ya? Kamu juga belum tahu mau kemana gitu loh. Terus juga ketika saya tanya juga, kenapa nggak di luar negeri? Karena kamu mau digital learning gitu kan. Sedangkan secara teknologi mungkin di UNY masih kalah dengan di universitas lain. Tapi kamu malah menjawabnya karena saya belum bisa bahasa Inggris. Nah, kalau secara logika itu akan berpikir, kalau kamu bisa bahasa Inggris, kamu nggak mau ke luar negeri gitu kan. Harusnya kamu jangan jawab kayak gitu. Makanya kamu perlu riset juga. Riset, karena kamu kan mau ke arah digital learning nih, katanya kan. Kamu harus riset kenapa digital learning di UN itu ada apa gitu loh. Dan kamu compare kenapa bahkan kamu harus cari komparasi di negara lain gitu misalnya. Jadi kamu bisa compare nih gitu loh. Nggak cuma kamu compare ke dalam negeri aja, kamu bisa compare di luar negeri gitu. Akhirnya memberikan jawaban yang memang itu harus ada di UN-nya gitu. Dan saya juga nggak, karena banyak pertanyaan tidak terjawab, akhirnya banyak yang poin-poin yang lost gitu loh. Sayang sekali menurut saya. Kamu kalau saran saya sih memang, bahkan ketika tadi Kak Silda nanya mimpi kamu apa sih, kamu bahkan masih mikir dulu gitu loh untuk kamu menyampaikan apa mimpi terbesar kamu gitu loh. Saya perhatiin tuh kamu pause cukup lama, ada tadi sekitar 1 menit bahkan mungkin saya perhatikan kamu itu. Bahkan kamu nggak bisa menjawab mimpi kamu apa. Itu yang menurut saya rata-rata nih ya, teman-teman award di LPDP itu harusnya bisa dijawab dengan mudah. Ketika ditanya mimpi, ketika ditanya rencana, planning kayak gitu ya. Planning kamu juga masih belum tahu kamu planningnya apa gitu. Jadi masih banyak yang miss gitu dan banyak PR-nya. Jadinya banyak PR-nya yang perlu kamu perbaiki. Dan juga saya juga sempat nanya ke arah personal ya, ke arah personal itu sengaja memang. Jadi kamu perlu tahu juga panelis LPDP itu ada 3 nanti. Yang pertama adalah orang LPDP, yang kedua ada akademisi atau ahli gitu ya di bidangnya. Nanti kamu akan ketemu dengan, misal kamu dari jurusan matematika, mungkin dia ahli matematika gitu. Dia lebih tahu dari kamu soal matematika. Nanti akan dioprek-oprek tuh. Makanya kamu harus tahu, paham banget ilmu kamu gitu. Kamu harus tahu apa yang mau kamu teliti.
Kan dia akan bertanya ke arah sana, ke arah penelitian kamu, ke arah kenapa UNY gitu. Kamu kan tadi nggak tahu apa yang mau kamu rencana kamu penelitian kamu belum tahu. Terus bahkan kamu juga belum tahu bagaimana jadi dosen, syarat-syaratnya apa gitu kan. Ini kamu riset lagi deh, coba riset lagi gimana sih jadi dosen di kampus kamu, syarat-syaratnya apa gitu. Kan masih ada waktu nih, gitu ya. Dan sebenarnya juga banyak pertanyaan saya juga nggak bisa saya tanyakan tadi karena saya udah dapat poinnya dari kamu. Terus juga ini ada satu lagi panelis namanya bukan namanya sih, panelisnya satu lagi itu adalah di bidang psikologi atau psikolog ya. Panelis yang ketiga itu psikolog. Jadi psikolog itu akan lebih in touch atau lebih bertanya lebih banyak mengenai secara mentalitas kamu, secara personal kamu akan lebih digali tentang diri kamu, tentang tadi saya nanya kayak tadi pertanyaan saya mengenai keluarga kamu, adik kamu, ya kan tadi saya juga nanya gimana ketika ditinggal, itu masih menurut saya masih pertanyaan yang 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 baik lah ibaratnya yang enggak terlalu. Tapi nanti ketika aktualnya dengan psikolog dari LPDP itu benar-benar akan dites secara mental. Tadi saya ketika saya tanya begitu aja kamu masih tidak bisa menjawab gitu kan. Nanti akan lebih digali lagi oleh psikolog gitu loh. Jadi kamu benar-benar ya ketika kamu apply LPDP kamu harus benar-benar siap secara materi kamu, secara mental pun kamu harus siap. Gitu. Karena nanti ketika kamu kuliah, kamu harus siap mental, apalagi S2 kan. S2 kan berbeda loh dengan S1, ya kan? Secara ilmu, kamu harus lebih siap ilmunya untuk belajar S2. Apalagi kamu kan ke kota yang belum pernah kamu kunjungi. Kayak tadi kan kamu belum pernah ke Jogja, ya kan? Berarti kan secara mental kamu juga harus siap. Nah, ini semua akan dites oleh LPDP, kesiapan kamu, mental kamu, kesiapan rencana-rencana kamu, kesiapan pengetahuan kamu. Itu semua akan dites tuh. Gitu ketika tes substansi ini. Gitu. Jadi kamu kalau saran saya sih pertama kamu riset yang banyak sebanyak-banyaknya, pahami visi dan misinya LPDP, apa sih yang dicari oleh LPDP gitu ya. Terus dipahami. Ini di luar daripada yang teknis tadi kan secara teknis, secara materi seperti ini kamu harus lebih banyak riset bahkan yang kira-kira kamu juga bisa searching tuh di YouTube gitu kan. Banyak tuh yang mockup kayak gini. Kamu belajar dari situ juga bisa banyak. Jadi kamu akan muncul, oh kira-kira hal ini ditanya seperti apa sih aktualisasi mockupnya gitu. Ya kan kondisi aktual mockupnya seperti apa. Karena ya jujur memang award yang terpilih kayak saya, Kak Silda, Kak Fidel itu kita semua udah siap secara mental gitu untuk kondisi apapun gitu loh. Oke, mungkin dari saya sih itu nanti kalau memang saya ada tambahan nanti mungkin saya akan bicara lagi. Untuk berikutnya bisa Kak Silda, silakan Kak Silda. Ini boleh ya nanti kalau kamu ada pertanyaan gitu, silakan tanyain aja gitu. Ya, makasih Kak Tony. Sela. Ya, Kak. Apa ya? Yang pertama itu harus siap mental ya. Karena nanti seperti yang tadi Kak Tony bilang, kita akan berhadapan dengan panelis yang alam kita nggak tahu itu personalitinya gimana. Apakah dia itu ngomongnya jutek, apakah dia itu ngomongnya marah-marah, bikin ketus, bikin kesel. Ya, itu kemudian panelis itu ada 3 kan, tadi Kak Tony sudah bilang. Ada satu yang pertama tuh dari orang LPDP, yang kedua itu ada yang orang yang ahli di bidangmu. Kamu mungkin akan ketemu profesor di situ, atau mereka LPDP taruh siapa, pokoknya dia expert di situ lah. Kemudian, jadi
tidak bisa berbohong di bagian bidang itu. Kemudian yang ketiga itu adalah psikolog. Nah, psikolog ini adalah panelis yang tidak menunggu giliran untuk bertanya. Ketika panelis pertama dan kedua sedang bertanya, psikolog itu dia mengamati. Tugasnya mengamati. Oh, gestur anak ini begini. Oh, dia jawabnya banyak pausnya. Dan mereka kan punya keterampilan untuk membaca ekspresi. Kemudian mereka punya keterampilan untuk ya menganalisis kepribadian orang gitu ya. Jadi kalau biasanya sampai di psikolog, biasanya pertanyaannya sudah dikit aja karena dia sudah observasi dari awal. Sebenarnya dari awal tes itu adalah saat dimana psikolog itu sudah mulai bertugas. Jadi dia tidak sama dengan panelis lain yang tunggu waktu, selesai, durasi sekian detik, sekian menit, langsung stop gitu. Kemudian yang berikut, pertama first impression ya. Biasanya kesan pertama itu akan memberi dampak baik untuk perjalanan interviewnya. Jadi saya juga sama dengan Kak Tony tadi pakai batik waktu itu. Batik yang paling bikin saya rasa nyaman. Kemudian yang paling bikin saya rasa percaya diri. Kemudian riasannya tidak terlalu menor. Nanti bisa lah saya cari di YouTube atau di internet gitu. Riasan standar interview yang membangkitkan rasa percaya diri seperti itu. Jadi tidak terlalu menor, tidak sampai kayak mau nikahan, mau kondangan gitu ya. Tapi memancarkan bahwa kita ini siap untuk diinterview. Kemudian interview itu menurut Sheila apa? Oh, Ujian. wawancara. Iya, maksudnya interview itu oh artinya ya, wawancara. ya. Menurut Sheila itu apa? Ujian. Kayak semacam ujian gitu, jadi harus gugup segala macam. Gugupnya berlebih, jangan salah gitu. Sampai dihafal persatu kalimatnya, titik komanya semuanya. Jadi interview itu sebenarnya kesempatan kita untuk showtime. Jadi itu waktunya kita, Sheila. Jadi selama ini kan kita waktunya menulis kan, waktu kita untuk tampil itu. Jadi kamu harus nikmati. Nikmati interview itu. Kalau waktunya habis untuk gugup, ya rugi sekali, Sheila. Jadi menikmati proses atau mekanisme interviewnya, apa dinamika yang terjadi dalam interview. Kadang ada loh interviewer atau panelis yang tiba-tiba jadi jutek, tiba-tiba menyebelin banget ada. Kemudian, jadi jangan buang-buang waktu untuk gugup yang berlebihan. Nanti berpengaruh sekali karena Sheila tadi gugup, Sheila jawabannya tidak pasti, jawabannya kayak mengambang, saya nanti akan begini-begini. Kemudian jawabannya jadi panjang, padahal intinya muter-muter di situ. Maksudnya kalimatnya jadi ada beberapa kata yang sudah ulang. Saya tadi waktu Kak Tony tanya, oh anak ini dia sudah jawab ini, kemudian nanti dia mengulang lagi kalimat yang sama begitu. Itu mungkin karena gugup ya. Kemudian pemilihan kata. Jadi tadi kan sudah ada gambaran ya pertanyaan-pertanyaan seperti apa saja yang nanti akan muncul, dan pertanyaan-pertanyaan ini sudah, karena sebelumnya Kak Tony, Kak Fidel, saya juga waktu mau interview kan kita banyak lah, riset lah, tanya sana, tanya sini, lihat simulasi, mock-up ini. Jadi polanya memang begitu. Pertanyaan yang sering muncul tuh seperti itu. Nah, kemudian gestur. Gestur jangan terlalu sering kayak mengecap-ngecap gitu. Kayak. Jadi nanti mempengaruhi kayak kesannya kita kan lagi jualan ide kita. Kita lagi jualan ide kita ke LPDP. Jadi harus meyakinkan gitu. Jadi kuasai apa ya Sheila sudah tulis dalam bahasa yang sederhana. Istilahnya quality over quantity. Jadi jangan ngomong banyak tapi tidak ada artinya. Mending ngomong yang simple, sederhana tapi to the point. Dengan begitu panelis bisa tahu bahwa Sheila paham di bagian itu. Kayak tadi saya tanya,
Mengapa LPDP? Jawabannya jangan gitu. Jangan, karena LPDP adalah satu-satunya beasiswa yang pernah sosialisasi ke kampus saya, seperti itu. Jawab saja, karena setelah membandingkan dengan beasiswa yang lainnya, saya melihat bahwa LPDP memiliki apa, kelebihan-kelebihan LPDP itu apa misalnya. Memiliki visi, kemudian terakhir jangan lupa sebutkan, karena LPDP adalah beasiswa yang mengcover semua kebutuhan. Seperti itu. Jadi itu menggambarkan bahwa Sheila tahu, selain visi misi LPDP, Sheila tahu bahwa komponen-komponen yang akan diterima dengan gitu, panelis, oh ini anak ini dia sudah cari tahu bahwa sampai komponen apa yang nanti berhak dia dapatkan ketika dia menjadi awardee. Seperti itu. Jadi pertanyaan itu bukan maksud menguji, tapi kayak mau cari tahu bahwa sejauh mana kita mengenal LPDP. Gitu. Kemudian apa lagi nih? Ya, kayak tadi pertanyaan saya itu, kalau mau bikin webnya untuk anak apa? Nanti kayak tadi kan saya sebutkan akademi. Nanti saya browsing kan akademi itu apa? Gitu. Itu website orang belajar dari belahan dunia manapun, free access. Jadi kayak gitu mungkin saya ada gambaran dari situ untuk matematika di level junior high school atau senior high school seperti apa. Lalu yang saya mau bikin seperti apa gitu. Kenapa mau studinya di UNY di Jogja? Teknologi macam apa yang ada di sana? Kayak gitu. Nah, terus kan sekarang itu orang pikir semakin ke negara yang lebih maju, teknologinya lebih maju. Kenapa tidak ke luar negeri? Kenapa tidak keluar? Jangan langsung bilang karena bahasa Inggrisnya seperti itu. Karena nanti menunjukkan kalau kita lemah gitu. Padahal sekarang kita lagi perform ini. Ini saya loh kelebihan saya. Memang kalau memang bahasa Inggrisnya pas-pasan, tapi kalau yang tadi kayak saya kayak menjawab kayak gitu, nanti kesannya bahasa Inggrisnya itu buruk sekali gitu. Padahal saya percaya bahwa tidak buruk-buruk amat kan. Maksudnya bisa lah. Tapi kalau yang tadi merasa kurang sampai sudah merasa ragu-ragu itu tidak baik. Nanti jawab aja bahwa setelah melakukan riset jenis, makanya di ini dulu, diposisikan dulu mimpinya mau bikin apa, adanya di mana saja. Kemudian kalau misalnya untuk memfasilitasi mewujudkan plannya itu ada di Indonesia, ya why not gitu. Kemudian kan mungkin nanti bilang ya faktor yang kedua atau alasan yang kedua itu karena di Indonesia itu sudah teruji misalnya metodenya sudah teruji dan diimplementasikan ke siswa yang di Indonesia. Sehingga saya memilih hanya di Indonesia untuk mempermudah apa ya penyerapan materi. Atau kalau misalnya terlalu jauh, kalau di kampus yang di luar negeri, kalau misalnya terlalu jauh mungkin implementasinya juga ke siswa-siswa di daerah yang lain seperti itu. Kalau di Indonesia mungkin lebih mudah diimplementasikan ke siswa yang ada di daerah. Kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Pokoknya tonjolkan faktor-faktor pendukungnya, jangan sebut kelemahannya. Minimalisir kelemahan, maksimalkan kelebihan. Itu saja dari saya. Saya harap tadi pertanyaan-pertanyaannya Sheila ada catat supaya bisa review terus latihan. Latihan di depan cermin kah? Atau kalau cukup percaya diri, kasih nyala video di HP terus latihan. Latihan misalnya kalau ditanya apa, atau teman ada yang mau bisa diajak latihan, terus direkam, nanti ditonton lagi, oh misalnya saya tuh masih kurang di sini-sini, diperbaiki. Masih ada waktu kan. Oke, itu dari saya. Terima kasih Kak Tony. Ya, makasih Kak Silda. Oke, monggo silakan Kak Fidel berikutnya. Oke, terima kasih. Kalau dari saya, pertama Marcella tarik nafas dulu. Harus nervous. Ya, supaya lega toh. Nanti kalau Ya. pertanyaan, usahakan dengar baik. Terus jawab juga singkat, padat, jelas. Yang penting kita usahakan promosikan kita diri dulu ke LPDP. Kalau kita tuh bisa dan kita pantas untuk dapat beasiswa ini. Terus tadi saat dikasih pertanyaan itu macam ada
mungkin karena baru ikut tes begini, jadi nanti ke depan harus banyak latihan dengan teman-teman yang ada di situ. Coba hubungi mereka untuk bantu supaya punya gambaran, dan ini yang sudah kami mock up ini nanti bisa lihat juga kekurangan yang sudah lewati tadi bagaimana. Terus usahakan cari informasi yang detail supaya ketika ditanya nanti bisa jawab singkat padat jelas. Terus nanti juga saat ujian faktanya itu kita dikasih waktu hanya 45 menit. Karena saya juga ingat waktu saya ujian itu sampai lewat 60 menit, akhirnya yang timekeepernya kasih stop untuk ketiga penanya yang tadi sudah sampaikan. Jadi waktu saya lewat sampai 60 menit. Jadi waktu itu saya kira nanti saya tidak lolos. Tapi puji Tuhan saya bisa lolos, dan itu semua karena Tuhan tolong. Dan juga saya memang harus punya persiapan. Saya riset kampus tujuan saya, terus kalau bisa kita sudah harus punya judul untuk tesis, supaya saat kita tanyakan kita punya judul untuk buat tesis, kita sudah punya ini gambaran. Jadi kita bisa sampaikan terus kalau bisa riset tentang ada berapa silabus mata kuliah yang akan dipelajari nanti. Kalau bisa sudah harus riset supaya semuanya untuk persiapan diri untuk ujian nanti. Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Semangat. Terima kasih. Ya, semangat. Ya, ini sesi santai ya. Jadi kamu bisa jangan kaku gitu. Nah, tadi juga saya kepikiran tuh tadi Kak Silda bilang, yang apa sih menurut kamu interview itu, apa sih menurut kamu tes ini? Dan benar memang kata Kak Silda tuh, ini momen kamu jualan gitu loh. Ya. Jadi kalau saya pribadi gini, saya melihat LPDP itu sebagai lembaga investasi, bukan lembaga beasiswa, tapi lembaga investasi. Kenapa saya katakan lembaga investasi? Karena LPDP itu yang memiliki uang, ya kan? Tapi kamu pahami juga di visi dan misi, karena di visi dan misi juga disebut dia ada lembaga investasi. LPDP itu yang memiliki uang, ya kan? Ibarat misal saya nih investor, saya investor ya. Kamu mungkin kurang paham mengenai ilmu ekonomi, makanya saya jelaskan mengenai ilmu ekonomi. Saya investor, misalnya saya punya uang, investor itu yang punya uang. Saya punya uang 1 juta misalnya, 1 juta rupiah saya punya uang. Terus di sini ada 3 orang nih, Kak Silda, kamu, sama Kak Fidel nih. Orang yang akan saya investasikan uangnya. Tapi kemana uang ini akan saya investasikan, saya kasih ke Kak Silda kah, ke kamu kah, atau ke Kak Fidel nih. Nah, di sini ada yang kalau investasi itu ada namanya return of investment atau ROI. Ya, ini di ilmu ekonomi ya, ROI. ROI itu adalah jumlah atau persentase berapa yang kalian bisa berikan kembali kepada saya sebagai investor. Gitu. Misalnya dari Kak Silda menawarkan, oh dengan uang 1 juta itu saya bisa berikan 10% kembalinya ke saya. Berarti dari 1 juta 10% 1.100.000 gitu misalnya. Kembali ke saya 1.100.000. Karena kan namanya investor nggak mau ada investor rugi kan. Uang saya harus bertambah, bukan berkurang gitu. Ke Fidel misalnya, oh saya bisa kasih 30% gitu ya. Terus ke kamu sendiri kamu bisa kasih 20% misalnya. Kira-kira kemana uang saya akan saya berikan? Ke Kak Fidel yang Iya, kasih. betul. Jadi investasi yang lebih besar dan lebih menguntungkan adalah Kak Fidel. Sama konsepnya seperti ketika kamu dengan LPDP. Ya, saya jelaskan. Karena ketika kamu, walaupun kamu di jalur daerah afirmasi, pasti ada banyak ratusan orang yang memilih jalur yang sama. Kamu, mereka semua bersaing, mereka semua jualan yang disebut
return of investment itu adalah bentuk jualannya. Jadi apa sih yang bisa kamu berikan untuk LPDP ini? Nah, karena LPDP adalah lembaga pemerintah, artinya apa yang bisa kamu berikan untuk pemerintah? Apa yang bisa kamu berikan untuk Indonesia? Sebesar apa sih dampaknya? Kan tadi kan kita lihat return of investment paling besar yang akan dikasih ke Kafida kan 30%. Saya akan kasih uang saya ke Kafida karena dia bisa memberikan saya 30%. Gitu kan? Dan ada ratusan orang yang sama seperti kamu menawarkan jumlah yang berbeda-beda. Akan pasti dicari dan dipilih yang punya dampak lebih besar. Benar nggak logikanya? Iya. Nah, seperti itu kalau saya sih menanggapi seperti itu. Jadi ketika kamu jualan nih, barat jualan HP nih, kamu sendiri nggak yakin dengan produk kamu, gitu loh. Misalnya nih contoh nih, jualan HP. Kamu sendiri nggak yakin nih produk kamu. Apa dia akan beli produk kamu? Apa dia akan kasih duit ke kamu? Kamu aja sendiri nggak yakin. Dan kan ada nih yang sama nih jualan ke kamu. Wah, dia pinter banget jualannya. Pokoknya nih HP canggih gitu misalnya. Atau kita dalam investasi nih. Pokoknya kalau Bapak LPDP kasih saya uang, saya bisa bikin Indonesia ini maju. Gitu misalnya. Wah, lebih meyakinkan kan. Timbang tadi kamu jawab kamu pengen jadi dosen, tapi kamu nggak tahu caranya how to be untuk menjadi dosen itu kamu belum tahu caranya. Sekarang ada orang yang bilang gini, oh saya juga mau jadi dosen, saya bahkan udah jadi asisten dosen di Universitas Anu gitu misalnya. Berarti kan kira-kira yang akan dipilih yang mana? Apakah dia akan memilih kamu yang belum yakin cara prosesnya, sedangkan dia sudah berproses, sudah dimulai. Ngerti nggak? Ya. Saya mencoba, ini jangan kaku-kaku amat ya. Saya mencoba membuat pola pikir kamu gitu loh. Karena kamu kan fresh graduate nih, ya ibarat pola pikirnya masih mahasiswa nih, masih mau belajar belajar gitu ya. Saya mau coba mengubah sih, membantu kamu berpola pikir seperti apa sih konsepnya, karena kamu juga belum ada pengalaman kerja kan. Seperti apa sih konsepnya, seperti apa ibarat ini ya dunia nyata di luar daripada pendidikan gitu loh. Kondisi seperti itu. Dan kamu harus siap bersaing dengan hal itu gitu loh maksud saya. Jadi kamu harus mulai berpikir seperti itu, dan kamu harus mulai berpikir bahwa banyak loh yang lebih dari kamu tuh banyak. Tapi apa yang bisa kamu jual? Tuh, apa yang bisa kamu berikan misalnya. Makanya tadi saya tertarik juga kalau Kak Fidel bilang, Kak Silda ngomong tadi, ini waktunya kamu jualan. Ya, seperti itu memang konsepnya. Gitu loh. Dan tadi Kak Silda juga sempat ngasih tahu ya, hati-hati dengan kata-kata gitu kan. Memang benar, tadi saya juga dapat tuh jawaban dari kamu yang Kak Fidel nanya tadi kamu. Kenapa sih kamu mau jadi dosen gitu kan? Terus kamu jawab karena memang belum ada dosen yang bisa menggunakan teknologi. Wah, hati-hati itu jawaban seperti itu. Kenapa? Karena siapa tahu yang interview kamu dosen, bisa jadi dia tersinggung loh. Dibilang seperti itu. Jadi hati-hati kamu ketika memilih kata-kata itu gitu loh. Sekarang saya tanya, emang dosen di mana yang tidak bisa menggunakan teknologi gitu? Kan kamu tidak spesifik, kamu cuma mengatakan bahwa dosen tidak bisa menggunakan teknologi. Kalau dosen di Jakarta misalnya, apakah dia tidak bisa menggunakan teknologi? Jadi hati-hati dalam penggunaan kata kayak gitu, jangan sampai juga kamu malah menyinggung panelis juga gitu. Karena panelis itu bisa jadi dia dosen, bisa jadi dia guru besar, dia bisa jadi lebih ahli dari kamu gitu. Itu hati-hati. Makanya tadi balik lagi sebenarnya dari saya rangkum dari feedbacknya Kak Silda, maka
Fidel, saya melihat sebenarnya riset kamu yang masih kurang sih. Riset artinya riset tuh nggak cuma soal penelitian buat apa namanya tesis kamu, enggak. Maksudnya riset secara keseluruhan lah. Kamu cari tahu lah secara keseluruhan. Kayak misalnya tadi yang sudah saya nyebutin lagi tadi, yang di UN itu seperti apa, di Jogja seperti apa, pokoknya semua secara keseluruhan kamu harus cari tahu itu, gitu. Nggak apa-apa kalau ada mau tanyakan, ada yang mau tanyakan nggak dari salah? Ini juga kakak-kakak yang lain boleh ya kalau mau ada yang mau tambahkan gitu. Oke, saya Iya. tambahkan ya. Iya, Kak Fidel duluan. Oke, baik. Untuk Marcella, saat dikasih kesempatan untuk kata-kata terakhir, untuk kata penutup, kalau bisa harus ada yang diucapkan. Iya. Cara apa kata ucapan terima kasih untuk semua panelis yang sudah bertanya di hari ini, atau intinya harus ada kata-kata penutup dari Marcella karena itu juga menjadi nilai plus. Terus saat kami mengikuti pembekalan afirmasi waktu di Jakarta bulan November itu kami sempat dikasih tahu sama Pak Dirut di Direktur LPDP kalau saat seleksi berlangsung itu kami ada 5 orang. Jadi kita 1 lawan 4 orang. Jadi kalau bisa kita harus berusaha yang terbaik supaya LPDP bisa pilih kitong untuk bisa lolos. Karena kalau tidak kita akan kalah dengan 4 orang yang menjadi kita punya saingan. Ya begitu. Sekian dari saya, terima kasih. Semangat. Fidel. Betul. Tadi juga saya mau nyampein tuh. Betul. Itu Kan yang di gelombang batch 2 kemarin itu katanya 1:8 loh, siapa? cuma 1 orang yang terpilih dari 8 orang. Iya, jadi ada 8 sainganmu yang sudah siap tunggu kesempatan jatuh dari kamu. Dan itu tadi benar juga kata Kak Fidel tuh, itu nah opening dan closing itu penting loh. Dikasih tahu gitu kalau untuk yang Putra-Putri Papua ada 5 orang sih. 1:4. Terima kasih. Tuh. Jadi saya juga mau menyampaikan tadi Kak Fidel menarik tadi. Closing statement, ketika diberikan closing statement, itulah sebenarnya harus kamu sampaikan. Closing statement itu ada kalau saya sih kemarin rangkuman dari apa yang udah saya sampaikan gitu. Saya merangkum begini, dan closing statement itu harus yang ngena gitu di hati panelis, kira-kira oh ini loh kenapa saya harus pilih dia gitu loh. Itu ada yang ngena gitu. Dan di awal juga saya minta introduction gitu, pengenalan diri, itu juga kamu jangan terlalu panjang lebar kemana-mana gitu. Itu juga penting sebenarnya, karena introduction, perkenalan diri adalah itu tahap di mana panelis notice kamu dan first impression kamu gitu loh. Siapa sih Marcella? Udah tuh sampai situ aja kamu jelasin. Oh, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Dan ini juga kan kamu juga mesti ingat ya, panelis ini nanti di LPDP ini sudah banyak interview orang gitu lah. Mungkin kamu nomor sekian gitu, dan mereka udah capek, udah bosen gitu. Di sini kamu di introduction itu kamu harus dia interest gitu, balik lagi ke interest kamu. Dia harus perhatiin kamu gitu. Dan kamu menyatakan kenalan diri, misalnya terus tujuan universitas kamu, terus jangan terlalu lama lah, 2-3 menit lah ketika introduction itu. Jadi kamu harus bisa terlihat gitu. Oh ini gitu. Oh terus kamu bisa juga ngomong, saya adalah putri dari Kupang ya, Kupang ya kamu ya, NTT gitu ya. Dan saya adalah orang, misalnya kalau kamu saya adalah yang pertama yang ingin melanjutkan studi S2 gitu misalnya. Dia bisa langsung notice tuh gitu. Misalnya kalau pembukaan kayak gitu ya misalnya. Tapi terserah lah kamu mau gimana gitu. Itu penting, pembukaan dan penutup itu, closing statement itu penting menurut saya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kasih Siapa mau bertanya, Ada yang mau bertanya, Sonde?
Ayo, Oke. mumpung kakaknya masih ada nih. Kak Fidel nih di Papua loh. Sela Paham nggak Sela sekarang? mau rencana nanti ikut wawancara dari rumah atau kan biasanya ada tuh ditawarkan mau dari rumah Iya. secara mandiri ya Kak Tony ya atau Hmm. ke GKN terdekat gedung keuangan dari rumah. Ya udah, kalau dari rumah berarti eh, yang tadi Kak Tony sudah kasih tips-tipsnya itu Ya. supaya terlihat lebih profesional, misalnya di latar belakangnya jadi rak buku kan kita tidak boleh pakai background kan, Oh, ya, ya. jadi kan latar belakangnya kayak Mm-mm. dimanis-maniskan lah sedikit Iya, gitu. gitu. Saya mau tanya apa? Eh, jadi eh, karena sebelumnya saya ini belum terlalu riset juga tentang apa yang nantinya mau saya jadikan tesis begitu kan. Tadi ada saran dari Kak Fidel sebaiknya kita siapkan judul judul tesisnya nanti. Ya, jadi ada gambaran lah. Nanti mau tesis itu nanti ada idenya mau bikin apa begitu. Begitu tuh Kak Fidel tuh? Ya benar, seperti gambaran yang Hmm, saya sudah sampaikan. Iya, gitu. kalau dari saya sih gini, salah sebenarnya nggak harus judul gitu loh. Sebenarnya gambaran kamu apa sih yang mau kamu riset gitu dan kamu riset juga kira-kira riset ini eh, sudah pernah diriset atau belum gitu dan kira-kira riset ini berguna nggak nanti nih karena kan ini riset ini adalah bagian dari jualan kamu juga kayak tadi kan ini berguna nggak untuk Indonesia gitu jangan-jangan ternyata udah ada yang riset dan udah ada yang make juga riset kamu gitu kan kita kan nggak tahu itu tapi ketika nanti kamu diinterview dengan LPDP salah satu dari mereka adalah orang ahli bahkan dia mungkin tahu oh ini sebelum udah di riset nih gitu. Kenapa kamu baru riset sekarang gitu? Sebenarnya, oh sebenarnya bahkan ini udah riset ini udah terkalahkan. Jadi riset itu kan kadang ada ketika ada riset baru bisa mengalahkan riset yang lama kan. Nah itu kamu harus hati-hati. At least kamu tahu bayangannya gitu loh. Nggak harus judulnya apa gitu. Kamu tahu apa yang mau kamu teliti gitu. Misalnya bisa kamu kembangin dari kan kamu katanya mau tentang digital learning gitu ya, digital learning dari apa pembelajaran digital dari matematika. Nah, kamu bisa kembangin lah kira-kira dari situ. Gitu. Dan kamu cari tahu nih, oh, kamu bisa googling lah di Google gitu. Mengenai penelitian digital learning gitu. Udah apa aja sih yang sudah diteliti gitu. Dan kamu harus lebih unik karena award di LPDP tuh kan risetnya tuh unik. Risetnya tuh belum Hmm. dilakukan gitu loh. Memberikan terobosan risetnya itu. Izin ke Tony bicara, Ibu Selda izin. Moga silakan. Gimana? Silakan kakak. Bebas aja ini, kita sesi santai aja. Substansinya. Ujian substansinya kapan? Tanggal Eh, berapa? belum dapat jadwalnya, soalnya saya masih TBS dulu. Berarti kalau begitu nanti ini persiapan lagi toh. Terus Ya, kalau bisa nanti minta waktu sama mentornya untuk di mockup pulang supaya ada persiapan yang matang. Terus kalau bisa next saat mockup harus panggil bapak dan ibu karena itu juga menjadi kita punya apa nilai plus. Jangan panggil kakak atau teten ini siap. jangan. Terus usahakan panggil bapak atau ibu karena itu Belajar manggil bapak ibu. kepribadian kita juga di situ. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Sama terus ya, silakan kalau kasih. tadi pas Kak Fidel mention tanggal, itu terkait juga tadi saya ingat itu mau bilang ke Sela bahwa untuk tanggal intake-nya ke kampus itu harus sudah tahu ya. Kayak tadi Kak Tony yang tanya ya. Jadi Ya, misalnya periode penerimaan di kampus UNY itu kapan-kapan. Itu pertanyaan yang teknis tapi kayak menggambarkan bahwa oh iya anak ini dia sudah Ya, tahu dari bahwa riset. setiap tahun ajaran itu periode penerimaan untuk magister pendidikan matematika itu setiap bulan ini atau 1 tahun 2 kali atau 1 tahun 2 kali dan setiap bulan apa saya itu harus tahu oh, ya siap. gitu ya. Silakan Kak Sama Tony ya. sama ini saya. Kalau saran saya sih
kamu kontak ke IG-nya Tapak Jejak, bilang aja langsung ke DM ke IG-nya Tapak Jejak aja tuh, kan ada tuh di backgroundnya Kasilda tuh Tapak Jejak, Iya. tapak _jejak.official. Kamu langsung kontak aja ke IG-nya Tapak Jejak, nanti di notice bilang aja, Kak minta di di mentor dong sama Kak Fidel, Kasilda atau saya gitu. Oh, iya, Boleh. iya. Ya. Boleh, Langsung boleh. gitu. Ada lagi, Sela, yang mau ditanyakan? Ayo, mumpung ini kan kamu pertama kali nih apa tes substansi Iya. LPDP ya. Dan mumpung nih kebetulan Kak Fidel ini afirmasi semua loh kita loh. Kak Fidel afirmasi putra-putri Papua, Kak Silda afirmasi daerah. Ayo mumpung nih. Apa sih Kak? Gimana sih Kak misalnya gitu? Tipsnya apa sih Kak kalau jawab ini gitu? Kalau pertanyaannya kayak gini gimana sih Kak? Terus kalau kalau supaya nggak nervous gimana sih Kak? Gitu nggak tanya tuh. Aduh. Sebelumnya Sheila sudah ada tanya-tanya di kakak-kakak yang sudah pernah tes beasiswa. Sudah ada omong begitu ke mereka. Kalau tanya-tanya sudah, tapi karena terakhir kali cuma yang untuk TBS saja, belum sampai yang tes substansi punya. Nanti ya kalau ada waktu tanya Kak. Ya. Mm-mm. Ini ke mana ini? Mau tes apa? TB apa substansi ini macam bagaimana persiapan apa tips-tipsnya begitu. Hmm, Itu tidak semua tips itu cocok dengan kita. Nanti saya betul. jangan merasa tertekan bahwa oh kakak yang mentor ini bilang harus begini, mentor ini yang mana yang Sela merasa nyaman itu itu stylenya Sela karena masing-masing orang stylenya masing-masing gitu. Kita mungkin akan kasih saran tips banyak sekali. Terus nanti Sela jadinya pusing. Aduh, banyak sekali. Kayak tadi Sela macam oh ya satu lagi terus Sela kayak mengerutkan kening begitu. Aduh, apa lagi gitu. Masih ada lagi kan? Begitu. Jadi nanti Sela sendiri yang kelola. Karena yang paling tahu Sela punya kenyamanan itu Sela sendiri begitu. Jadi nanti Sela saja yang mengelolanya. Oh kakak ini bilang seperti ini. Nyampainya ke Sela itu ke, ke nanti Sela kelola terus outputnya seperti apa itu nanti Sela yang ini. Jangan mentang-mentang kakaknya bahasanya begini terus dihafal titik komanya lengkap. Oh tidak begitu sayang. Ya, makanya tadi saya bilang jangan dihafalin sebenarnya. Jadi benar-benar Kasilda. Akhirnya saya. Benar kata Kasilda benar. Jadi yang sebenarnya kan yang Ya. paham apa yang mau kamu teliti, yang paham tentang diri kamu, yang paham kamu mau jadi apa sih, itu kan kamu sendiri gitu loh. Kita di sini sebagai mentor, kita nggak paham itu, kita nggak paham apa yang mau kamu lakukan gitu loh. Kita nggak paham. Nah, makanya mentor itu saya, Kasilda, Kak Fidel, dan semua mentor yang ada di Tapak Jejak itu kita cuma bisa memberikan berdasarkan pengalaman kita. Pengalaman kita dulu kayak gini, harusnya jadi kita jawabnya begini gitu kan. Itu kan sebenarnya sharing pengalaman. Nah, baik lagi ketika ada misalnya, oh ini bisa nih saya gunakan, silakan digunakan. Tapi ternyata dari Katoni kayaknya strateginya nggak bisa nih saya gunakan. Saya nggak bisa nih pakai batik, saya nggak nyaman pakai batik. Ya udah jangan pakai batik, gitu. Soalnya itu baik lagi karena yang paham ini semua isi esainya Sela, itu impiannya Selam. Makanya tadi pas ditanya impian, Sela nggak bisa ngejawab. Tadi Kasinta nanya, sebenarnya mimpi besar kamu apa? Kamu bahkan dia mimpi besar aja kamu belum tahu gitu loh. Kamu harus udah tahu dari sekarang, Bang. Apa sih mimpi kamu? Apa sih tujuan kamu gitu loh. Itu harus kamu udah tahu dari sekarang sebelum apa tes substansi dengan LPDP nih. Jadi yang tahu impian kamu kan kamu sendiri. Kamu mau jadi apa gitu kan. Nah, itu yang harus kamu bisa paham, jangan dihafal ya, tapi dipahami ya. Misalnya, oh saya mau jadi dosen nih. Gimana sih caranya jadi dosen gitu? Oh, apa sih pekerjaannya dosen? Bagaimana sih
dosen itu gitu. Kan itu kan kamu yang tahu. Kalau saya misalnya saya nggak mau jadi dosen ya saya mana tahu gitu kan. Kamu yang tahu sendiri gitu loh. Tuh makanya dipahami gitu, bukan bukan dihafal. Kayak tadi masalah tadi beberapa jawaban yang tadi saya udah sampaikan juga kan. Pas Kak Fidel nanya, kamu benar-benar word by word loh, kata per kata saya baca. Sama nih ngomong dihafal berarti kan kamu begitu. Ya. Ada yang Ada mau tanya nggak? mau tanya satu. Iya boleh. Iya, ini tadi saya bingung mau jawab bagaimana karena yang tentang yang pertanyaan apa kenapa memilih untuk melanjutkan studi S2 daripada bekerja duluan. Mungkin kayak ada saran dari kakak-kakak mentor begitu bagaimana eh, maksudnya saya harus jawab itu tipsnya atau bagaimana begitu kayak supaya bisa jawab pertanyaan Ya itu boleh. karena saya pikir tapi kayak susah untuk Ayo apa ya? dibantu Kak Tony. Gimana cara jawabnya? Ya, ini ada yang 2 orang yang nanya loh ini loh, kalau nggak salah tadi Iya, tuh. Saya sama Kak Fidel nih. Nih, saya dulu ya Kak Fidel ya. Ya, kalau dari saya, nah ini kan pengalaman ya, pengalaman saya gitu dengan pengalaman Kak Fidel, nanti kamu pasti jawabannya beda nih. Nanti kamu bisa terserah kamu gimana. Kalau pengalaman saya, ketika kamu ditanya seperti ini, kamu harus, ini artinya pertanyaan ini menunjukkan prioritas kamu loh, keinginan kamu apa sih sebenarnya gitu loh. Apa yang kamu prioritaskan? Misal, oh, kenapa tidak bekerja dulu? Kenapa nggak bekerja dulu? Kenapa saya mau langsung lanjut kuliah? Karena langsung aja to the point. Karena saya punya impian, saya mau menjadi dosen misalnya. Dosen itu syaratnya apa? S2. Makanya kenapa kamu harus research syarat-syarat dosen apa? Lagi makanya tadi saya nanya follow up itu karena saya pengen tahu nih kamu nggak ngejawab ini, makanya saya tadi nanya, kamu tahu nggak sih cara jadi dosen gitu kan? Cara dari dosen itu S2, itu kan simple jawabannya. Nggak mungkin kamu mau bekerja jadi dosen tapi kamu harus bekerja dulu, tapi kamu harus melanjutkan S2 untuk menjadi dosen gitu loh. Karena langsung aja to the point, karena saya ingin menjadi dosen dengan syarat menjadi dosen di kampus saya. Nah, baru kamu bisa tambahin tuh syarat menjadi dosen di kampus yang di apa adalah S2, karena itu saya ingin melanjutkan studi S2 gitu. Kan simple tuh, padat. Satu, iya, 1 menit 2 menit udah selesai, dan itu belum itu juga mungkin nggak ada follow up question lagi. Nih waktunya habis buat gugup soalnya. iya, Nah, kalau Kak Fidel gimana, coba Kak Fidel? Tadi si Kak Fidel nanya ini juga soalnya kan ya. iya sih kan kayak harusnya. Oke, kalau dari saya, tadi bagaimana? Sorry. Jadi Kak Tadi Kak Fidel Fidel, tanya, kenapa mau S2 dulu? Kenapa tidak langsung cari kerjaan? Kira-kira Oke, jawaban yang diharapkan itu seperti apa, Kakak? oke. Kalau dari saya, memang kita harus persiapan. Kalau saya waktu itu kan sudah kerja di Bapeda, honorer, jadi ya saya bisa usahakan jawab dengan baik karena sudah bekerja, hanya sudah punya pengalaman bekerja. Iya, Untuk saran untuk adik, kalau bisa ah, harus meyakinkan kepada LPDP kalau Marcella layak untuk terima beasiswa ini karena Marcella punya keinginan untuk melanjutkan S2 dan karena Marcella anak yang tunggal dalam keluarga, terus kedua orang tua masih menanggung adik-adik yang di bawah Marcella toh. Jadi usahakan Marcella meyakinkan ke LPDP kalau Marcella layak untuk terima beasiswa beasiswa LPDP karena apa beasiswa LPDP sudah mengcover semua, jadi untuk perkuliahan akan aman saja dari awal sampai akhir dan harus sesuai target 2 tahun harus selesai. Tidak boleh lewat dari itu. Terima kasih. kasih Kak Fidel. Ya, jawabnya begitu, Sela. Jadi kenapa mau lanjut S2? Karena saya cita-citanya jadi dosen. jadi dosen. Saya jadi Tidak ada dosen harus. pilihan lain, kita harus S2 dulu, gitu. Aduh, tidak. Terus kemudian mungkin kamu bisa, Sela bisa tambah-tambahin sedikit, misalnya alasan yang lebih privat itu saya adalah anak yang pertama dan saya ingin
menjadi model dalam keluarga, menjadi contoh untuk adik-adik saya bahwa pendidikan tinggi itu memang diperlukan untuk mengembangkan atau membuka peluang di masa depan, kayak gitu-gitulah. Gitu Sheila. Seperti itu. Terima kasih. Ya, nanti ketika presentasi jangan tutup muka begitu ya. Ya, Iya. Terus kalau tidak bisa jawab itu ya berusaha tetap tenang. Ya, betul. Kalau panelisnya menyebalkan kayak ngejatuh-jatuhin kan, ya, kamu kan belum mau ini. Berusaha tetap senyum. Itu tes Meskipun dalam hati aduh bab tua ini rasa-rasa mau pukul saja. Iya, kalau bisa mental itu. Iya. yang baik, iya. yang baku jam pakai sa atau bahasa daerah tuh nanti kita kurang mengerti. Jadi kalau bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik, yang benar. Terima kasih. Senyum kalau bisa. Kalau misalnya lagi gugup, senyum aja udah gitu. Kalau gugup misalnya mau feeling nervous gitu, senyum. Tapi kalau ini juga mungkin tips dan triks ya. Ketika kamu bingung nih ngejawabnya, ya, kamu sambil mikir, kamu bilang terima kasih Pak atas pertanyaannya. eh, Terus kamu bisa ulangi lagi pertanyaan. Kira-kira pertanyaannya apakah ini? Gitu. Bisa kamu ulangi. Ini tips and trick sambil kamu mikir tapi jangan ketika kamu ngomong kayak gitu kamu nggak mikir gitu. Ya Sambil itu mikir. itu teknik banget tuh Kak Tony. Jadi kasih waktu untuk otak itu menyusun kata-kata Ya, gitu. Kita sebut lagi. jangan dihafalin. Takutnya Jangan tadi dihafalin. hanya Mengalir aja Sela, mengalir. Maksudnya jadi kan ini kan pertanyaannya ya paling 1-2 beda lah. Tapi 80% itu pertanyaannya modelannya kayak begini gitu. kadang juga saya begini juga nih, misalnya ada pertanyaannya agak berat gitu ya. Saya mesti mikir, saya bilang gini, oh terima kasih Pak, Bu atas pertanyaannya. Ini menarik sekali loh pertanyaannya gitu. Itu langsung saya jawab gitu. Gitu sambil ada waktu 1 detik 2 detik buat mikir kayak gitu. Jangan sampai diem gitu, jangan. Ya. Tapi at least ada omongan lah. Gitu. Terus kadang bisa juga terima kasih Pak Ibu, menarik sekali subjeknya yang ditanyakan gitu. Gitu deh. Pokoknya kamu menikmati lah Sela. Ya. Ya, waktunya jualan gitu ketika. Iya. Ini kan targetnya dapet ya. Maksudnya lu lolos kan? Iya. Iya, betul. Jangan-jangan targetnya nggak lulus tes. Ya jangan-jangan coba-coba doang. Ya coba-coba doang. Jangan coba-coba doang, sayang gitu lah. Habis Satu waktu. itu apa namanya, passing grade dikasih turun toh. Kayak kita baru kemarin tuh kan passing grade dari 90 turun ke 60. Jadi saat skor 70 bisa dapat gitu. Begitu harus semangat. Semoga passing grade turun. Amin. Jadi usahanya diperbesar ya Sela ya. Siap. Masih banyak waktu soalnya nih, masih banyak bisa waktu pelajarin. Lagi nggak mau tanyakan? Ada lagi Sela yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah pas. Nanti kalau ada yang mau saya tanyakan, baru saya. Ya pokoknya kontak lah itu ada IG apa segala macam. Itu dikontak aja IG-nya. Bilang saya mau nanya ke Kak Fidel tuh, saya mau nanya ke Kak Silda gitu. Nggak apa-apa, itu ada adminnya tuh di itu. Oke. Oke, kalau gitu sebelum kita foto-foto, saya tutup dulu ya. Oke Kak. Ya, Kak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih semua atas yang hadir hari ini, Kak Silda, Sheila, Kak Fidel. Terus juga saya mau mengucapkan mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan dari kami, mentor-mentor ini yang kurang berkenan di hati Marcella.
Nanti mohon dibuka pintu maaf sebar-lebarnya ya, karena tujuan kita adalah untuk Sheila bisa lolos tahap tes substansi LPDP ini. Semoga bisa dapat beasiswanya. Jangan patah semangat. Jika gagal, ulangi lagi, tambah lagi belajarnya. Kegagalan itu kan bukan suatu apa ya? Bukan suatu hambatan, tapi kegagalan itu adalah suatu pelajaran. Cakep nggak tuh? Kata penutup tuh, belajar tuh. Saya mau belajar kayak gitu nanti ketika ditanya final statement, kalau udah ada bisa gitu. Final statementnya apa? Oke, boleh nih saya tutup recordingnya. Habis itu kita foto-foto ya. Terima kasih banyak.